Fitri, saya dari kelas 4C, NIM 2510007, yang dimana dosen pengampu saya Dr. Yulia SH M.Hum dengan mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya ingin membawakan satu contoh kasus tentang rahasia dagang, yang dimana judulnya adalah PT Hitachi Construction Machinery Indonesia atau disingkat dengan PT HCMI digugat soal rahasia dagang. Baik, di sini posisi kasusnya PT Hitachi Construction Machinery Indonesia atau yang sering disebut dengan PT HCMI yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana perusahaan ini telah mencuri rahasia dagang milik PT Basuki Pratama Engineering PT atau PT BPE. Perusahaan PT BPE tidak menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh PT HCMI, yang dimana PT HCMI tersebut telah mencuri rahasia dagang milik PT BPE berupa teknik atau metode produksi dan metode penjualan mesin produksi uap. Sebenarnya yang menyebabkan terjadinya konflik di sini yaitu akibat daripada ulah karyawan PT BPE yang pindah bekerja ke PT HCMI dan menjual informasi rahasia dagang milik PT BPE, yang dimana rahasia tersebut sangat-sangat dirahasiakan dari siapapun, namun berhasil dicuri oleh karyawannya. Berdasarkan alasan tersebutlah PT BPE menggugat PT HCMI ke pengadilan dikarenakan PT HCMI telah menggunakan teknik produksi penjualan mesin produksi uap tersebut selama 4 tahun kebelakangan ini, sehingga dampak yang diterima oleh PT BPE akibat ulah dari mantan karyawannya menyebabkan perusahaannya mengalami kerugian besar karena PT HCMI menggunakan teknik rahasia dagang yang dimiliki oleh PT BPE tanpa izin dan sepengetahuannya. Jadi terkait atas perbuatan yang telah dilakukan oleh PT HCMI, akhirnya PT BPE menggugat PT HCMI ke kantor Pengadilan Negeri Bekasi karena telah mencuri teknik rahasia dagang miliknya. Akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh PT HCMI membuat PT BPE merasa dirugikan karena teknik tersebut merupakan rahasia yang dimiliki oleh PT BPE. Jadi analisis kasus di sini, dari kasus di atas memang benar bahwasannya kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran HKI dan seharusnya pengadilan yang seharusnya berwenang untuk menangani kasus ini adalah pengadilan niaga, bukan pengadilan negeri. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh PT BPE yang melaporkan gugatan tersebut ke pengadilan negeri membuat putusan hakim tidak dapat melanjutkan agenda persidangan karena terkait karyawan yang telah bekerja di perusahaan PT BPE tersebut telah membuat kontrak perjanjian dan memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi pekerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan gugatan yang diajukan PT BPE juga tidak mendasar karena PT BPE hanya menuduh mantan karyawannya membocorkan rahasia dagangnya tentang mesin uap tersebut. Jadi berdasarkan dari ketentuan tersebut, PT HCMI menggugat balik PT BPE karena telah menuduh karyawannya mencuri teknik rahasia dagang miliknya. Padahal berdasarkan dari keterangan dan alasan dari mantan karyawan PT BPE tersebut memilih pindah kerja ke perusahaan lain hanya bermaksud untuk mencari dan mendapatkan pengalaman yang layak dan ketentraman dalam bekerja, dan setelah diperiksa ternyata benar bahwasannya mantan karyawannya tersebut tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perjanjian yang telah ia sepakati dengan perusahaan PT BPE. Bahkan
karyawan tersebutlah yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan tersebut dalam teknik produksi mesin uap tersebut. Jadi dari ketentuan tersebut, PT HCMI berharap Majelis Hakim dapat bersikap objektif sehingga gugatan PT BPE tersebut akan ditolak. Jadi dari kasus tersebut saya bisa ambil kesimpulan bahwasannya PT HCMI tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan PT BPE, dan gugatan yang diajukan PT BPE juga tidak benar karena PT BPE hanya menuduh mantan karyawan PT BPE yang pindah bekerja ke PT HCMI dengan tuduhan membocorkan rahasia dagangnya tentang mesin uap produksi tersebut. Dan untuk penyelesaian kasus ini ditangani di pengadilan niaga. Oleh sebab itu, besar harapan PT HCMI agar hakim dapat bersikap objektif untuk melihat secara lebih mendetail terkait kasus gugatan yang dilakukan oleh PT BPE tersebut. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.